Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu polymerase chain reaction atau biasa disingkat PCR. Ya, apa itu PCR atau polymerase chain reaction? Jadi PCR merupakan suatu teknik perbanyakan atau amplifikasi urutan DNA tertentu secara in vitro dengan cara pemanjangan primer sebagai prekursor menggunakan DNA polimerase. Jadi dari definisi ini kita bisa tentukan berbagai komponen dari PCR. Di sini yang namanya PCR adalah teknik perbanyakan. Ya, atau kita sebut amplifikasi. Siapa yang diperbanyak? Yaitu urutan DNA tertentu. Dengan cara apa? Secara in vitro. Artinya in vitro itu adalah di luar sel. Ya, dengan cara pemanjangan primer sebagai prekursor menggunakan DNA polimerase. Jadi secara garis besar, definisi dari PCR merupakan teknik amplifikasi DNA secara in vitro untuk pengertiannya. Nah, komponen-komponen yang terlibatnya di sini adalah urutan DNA sebagai templatenya, lalu ada primernya, dan juga ada DNA polimerase. Nah, untuk alatnya sendiri itu adalah menggunakan thermocycle dengan prinsipnya thermocycler. Jadi kenapa nama alatnya thermocycle? Karena prinsipnya adalah thermocycler. Thermo artinya suhu, cycler artinya siklus. Jadi dia berdasarkan siklus suhu. Nah, di sini siklus itu terjadi pada waktu tertentu. Jadi di sini prinsip dari PCR itu nantinya adalah menggunakan siklus suhu pada waktu tertentu. Nah, proses amplifikasi ini kita dengan menggunakan PCR kita hanya butuh sampel yang sedikit untuk menjadikannya jumlah yang lebih banyak. Nah, jadi tadi kan ini perbanyakan DNA ya, perbanyakan DNA secara in vitro. Tentu saja di sini aplikasi dari PCR-nya itu sendiri itu sangat banyak gitu kan ya. Jadi penggunaan PCR ini sudah sangat luas. Yang pertama, kita bisa tahu untuk genome mapping dan juga gain function determination. Jadi buat tahu peta genomnya dan juga fungsi-fungsi dari suatu gen. Jadi mendeterminasikan fungsi-fungsi dari suatu gen. Jadi kalau misalnya kita periksa genomik, nah kita bisa tahu nih keseluruhan urutan DNA dari tubuh kita itu kita sebut sebagai genome mapping. Nah, nanti dari genome mapping semua urutan DNA kromosom tubuh kita, kita bisa tahu fungsi determinasi dari fungsi masing-masing gennya apa. Jadi kalau misalnya kalian punya eh, punya kemampuan untuk genome mapping gitu ya, bisa tahu urutan semua genom kalian ataupun gen-gen tertentu, itu kalian bisa tahu kecenderungan sakit kalian apa, terus kecenderungan makanannya lebih prefer kemana misalnya, terus juga dari gen itu kita bisa tahu misalnya adakah kelainan atau misalnya eh, bisa tahu juga dari kecenderungan sifat kita gitu berdasarkan gen-gen yang berhasil dideterminasi. Jadi di sini juga nggak cuma dari gen itu aja, tapi dengan gain function determination kita juga bisa tahu untuk melakukan nantinya ke berhubungan diagnostik disease. Jadi untuk mengetahui mana gen-gen yang tidak normal atau abnormal. Nah, itu yang menyebabkan penyakit-penyakit tertentu di dalam tubuh. Lalu juga bisa untuk studi biodiversity, jadi untuk tahu tingkat evolusinya, misalnya dia punya kedekatan dengan siapa gitu ya. Kalau menemukan spesies baru ini misalnya apa, bagaimana urutan gennya, sama dengan spesies apa yang sudah ada terdahulu dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu, oh ini berkerabat nih, spesies A ini berkerabat sama spesies B, ternyata berdasarkan studi evolusi menggunakan gennya. Terus juga tadi bisa untuk diagnostik ya penyakit, misalnya mau tahu kelainan-kelainan genetik pada ini prenatal gitu kan ya.
Ini sekarang sudah ada, jadi beberapa klinik kesehatan juga sudah menyediakan tes genomik. Jadi kalian bisa tahu misalnya penyakit-penyakit genetik apa yang kemungkinan akan muncul, terus juga mendeteksi kanker sejak dini, terus yang sudah mungkin beberapa tahun ke belakang ketika pandemi itu juga digunakan untuk mendiagnosis infeksi dari virus corona misalnya. Itu kan dia diagnosisnya adalah pakai PCR. Lalu juga kita bisa mendeteksi gen-gen yang resisten terhadap obat-obat tertentu. Jadi secara personal, setiap orang punya kemampuan atau punya resistensi terhadap obat tertentu. Nah, ini bisa digunakan. Lalu juga bisa digunakan untuk forensik atau DNA fingerprinting. Jadi kalau misalnya contohnya ada kecelakaan yang kita tidak bisa melihat secara utuh, nah itu kita bisa menggunakan DNA fingerprinting. Jadi dilihat urutan DNA-nya disamakan dengan urutan DNA keluarga untuk kita bisa mengetahui apa namanya, bisa mengetahui apakah dia satu keluarga atau bukan, gitu ya. Nah, tadi kan amplifikasi secara in vitro, perbanyakan DNA secara in vitro. Nah, itu sebenarnya prinsipnya sama dengan juga replikasi. Replikasi kan perbanyakan DNA, ya, sintesis DNA. Jadi, replikasi itu kan terjadinya di sel, ya, secara in vivo itu kita sebut replikasi. Jadi memperbanyak DNA-nya dari satu jadi dua kopi, dari dua jadi empat dan seterusnya. Nah, kalau PCR itu kita secara in vitro, jadi di luar sel. Nah, kalau di replikasi ini kan banyak enzim yang terlibat ya. Ada helikase untuk memutuskannya, ada primase untuk dapat primernya, lalu ada DNA polimerase, lalu juga ada ligase untuk menyambungkan fragmennya. Nah, di sini banyak enzim-enzim yang terlibat. Lalu kalau pada PCR tadi kan dia hanya menyebutkan ada bantuan dari primer, ya kan? Ini kan template DNA-nya. Jadi ini adalah template DNA-nya. Nah, ini template DNA-nya. Lalu di sini tadi dia primer, ada primer, lalu diperpanjang oleh DNA polimerase. Tapi kalau pada PCR primernya itu berupa DNA, bukan RNA, gitu ya. Jadi terus fungsi dari helikase sama ligasenya di mana? Nah, kalau misalnya di PCR itu tadi kita pakai thermocycler atau siklus suhu. Jadi fungsi-fungsi dari enzim ini digantikan oleh suhu. Ya, jadi kalau helikase itu kan dia memotong ya, memotong dari rantai apa ikatan hidrogen dari basa nitrogen DNA. Nah, pemutusan ikatan hidrogen ini menggunakan suhu yang tinggi gitu ya. Dengan suhu tinggi ikatan hidrogennya putus. Disitulah nanti peran helikase digantikan. Nah, kalau liana ligase karena di PCR itu template-nya linear, jadi dia akan terbuka semuanya. Tidak akan ada leading strand maupun lagging strand. Jadi karena tidak ada lagging strand, maka tidak ada fragmen-fragmen yang terbentuk. Keduanya akan berlangsung secara kontinu dengan arah yang berlawanan. Jadi tidak ada peranan dari DNA ligase. Nah, tadi juga sudah disebutkan. Jadi di PCR ini ada komponen-komponennya. Yang pertama ada template DNA-nya. Jadi template DNA ini merupakan fragmen DNA yang akan diamplifikasi. Jadi DNA targetnya itu apa? Itu lalu ada primer. Primer ini merupakan oligonukleotida pendek di mana nanti dia akan berkomplement dengan DNA template dan juga dia bersifat untuk membatasi bagian DNA mana yang akan diperbanyak. Primer ini ada dua, ada forward, ada reverse. Tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau di PCR ini tidak ada leading strand dan lagging strand, semuanya akan berjalan kontinu sehingga primernya ada forward, ada reverse, dia akan berjalan berlawanan. Terus ada DNA polimerase untuk mengkatalisasi pembentukan DNA-nya dan juga ada deoksinukleotida trifosfat atau DNTPS sebagai blok pembangun molekul asam nukleatnya.
Oke, untuk template DNA, jadi template DNA ini bisa berupa fragmen DNA, merupakan fragmen DNA yang akan diamplifikasi. Sumbernya itu bisa berupa dari darah, sperma, ataupun jaringan lain, baik yang masih segar maupun jaringan yang sudah lama. Gitu ya. Bisa juga langsung dari koloni bakteri, koloni plak, ataupun template berupa DNA murni. Jadi biasanya template ini adalah DNA target. Kalau DNA target sebaiknya atau urutan DNA-nya sudah diketahui. Jadi urutan DNA yang akan diamplifikasinya sudah diketahui. Nah, di sini juga untuk bisa berjalan lancar, biasanya DNA template itu punya batas tertentu ya. Jadi biasanya berkisar antara 10⁻5 sampai 10⁻6 molekul. Bagi yang memang sudah punya alatnya ini bisa diukur dulu konsentrasi dari DNA template-nya. Jadi yang 2 hal penting tentang template itu adalah kemurnian dan juga kuantitasnya. Kalau dia semakin murni, semakin benar-benar untuk targetnya, itu nanti proses PCR-nya juga hasilnya akan semakin bagus. Begitupun dengan kuantitasnya. Kalau kuantitas awalnya mencukupi, biasanya dia terdeteksi dan bisa diperbanyak menggunakan jumlah tertentu. Sementara kalau misalnya sedikit, mungkin perlu beberapa kali PCR karena nanti dalam siklus tertentu mungkin dia baru terdeteksi tipis gitu. Jadi untuk deteksi lebih lama harus ada PCR lanjutan atau kuantitasnya yang ditambah. Nah, kemudian primer ini seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya terkait primer. Jadi primer ini bisa didesain ya. Primer merupakan suatu oligonukleotida pendek yang terdiri dari 17 sampai 30 nukleotida. Jadi dia ada 17 sampai 30 nukleotida. Nah, menentukan fragmen mana yang akan teramplifikasi. Jadi kalau lihat di gambar ini udah ada batasannya. Ya, di sini ada batasan. Ini kan ada batasannya ya. Nah, ini primer. Ini primernya yang kecil, yang pendek. Nah, primer ada dua, forward dan ada reverse primer gitu kan ya. Jadi kalau template-nya ini template kan 35, yang bawah itu nanti akan ditempel oleh forward primer. Nanti yang non template 5 ketiga ini dia akan kita sebut primernya adalah reverse primer ya. Jadi ada dua, forward dan reverse. Nah, primer ini dia memiliki TM atau time melting ya, suhu di mana separuh rantai DNA sudah terpisah. Antara primer forward dan primer reverse itu harus punya TM yang sama baiknya. Kalaupun berbeda itu range-nya tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Jadi antara keduanya. Kenapa? Karena nanti kita kan dalam PCR itu tadi thermocycler. Jadi ada siklus suhu. Jadi untuk menentukan suhu penempelan primer itu hanya bisa satu suhu. Jadi diharapkan suhunya itu sama gitu. Nanti yang berperan bukan suhu meltingnya, bukan temperatur melting, tapi suhu annealing. Ya, jadi untuk menghitung TM-nya ini ada 2 dikali jumlah basa A ditambah T ditambah 4 dikali jumlah basa G ditambah basa C gitu ya. Nah, terus syarat lainnya adalah persen GC-nya sekitar 50 sampai 60%. Kenapa? Kalau di bawah itu kemungkinannya agak nanti eh, primernya itu kurang stabil ya karena ikatan G dan C itu kan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah 3 ya, 3 ikatan hidrogen untuk G dan C. Nah, dan juga tidak mengandung basa berulang lebih dari 3 basa, terutama basa G. Kenapa? Karena ikatannya tadi 3, maka nanti untuk diputuskan, kan kalau di PCR tadi diputuskannya bukan oleh helikase tapi oleh panas, maka kalau banyak basa berulang, ini kemungkinan pemutusan ikatan hidrogennya membutuhkan suhu yang lebih tinggi gitu. Terus temperatur annealing tadi sama ya, diusahakan untuk serupa berkaitan sama TM. Terus juga primer tidak saling berkomplement. Forward dan reverse tidak boleh berkomplement. Kenapa? Karena kalau forward sama reverse-nya berkomplement, nanti ketika reaksi terjadi, yang nempel hanya forward dan reverse primer. Jadi bukan dengan template-nya.
Nah, di sini juga pada ujung-ujung 5 dari primer itu boleh ditambahkan enzim restriksi. Fungsinya adalah untuk memudahkan tahapan selanjutnya yaitu pada proses cloning maupun ekspresi. Jadi untuk memindahkan DNA template ke dalam vektor atau plasmid itu bisa ditambahkan enzim restriksi di ujung 5 dari primer, baik primer forward maupun primer reverse. Ya, ini tahapannya sudah pernah kalian kerjakan saat praktikum. Kita bisa menggunakan atau mendapatkan primer dengan menggunakan primer tipes. Di sini kalian bisa copy paste untuk sequence DNA-nya dari gen targetnya ataupun kalian mengupload dalam bentuk file pastanya ya. Jadi nanti kalian upload di sini. Di sini ada beberapa tanda ya mark selected region. Jadi untuk memisahkan mana nih yang harus ada, yang harus diamplifikasi itu gen targetnya yang mana gitu yang harus dia masuk ketika perbanyakan itu bisa dibatasi. Nah, ini yang sudah kalian lakukan, ini contohnya yang nanobody ya. Jadi outputnya adalah seperti ini. Yang harus masuk adalah yang hijau, jadi itu ada urutan nanobody-nya. Sementara untuk forwardnya itu yang berwarna biru dan untuk reverse-nya itu yang berwarna kuning. Jadi kalau primer forward dan reverse-nya nempel di situ, semua gen targetnya bisa teramplifikasi dengan baik. Nah, ini kita bisa lihat secara lebih detailnya adalah ini yang digunakan dalam praktek kalian PCR, jadi menggunakan primer-primer ini. Oke, setelah tadi ada template, lalu ada primer, selanjutnya komponen berikutnya adalah DNA polimerase. Jadi DNA polimerase ini juga bermacam-macam. Jadi ini adalah enzim, ini bermacam-macam dalam prosesnya. Dalam PCR ini enzimnya itu ada dua macam ya. Maksudnya ini hanya contoh ya, TAK dan PFU ini hanya contoh, tapi ada dua jenis secara garis besar itu ada dua jenis DNA polimerase. Ada yang memiliki proofreading activity, ada yang tidak gitu ya. Jadi eh, di sini ada yang punya proofreading, ada yang dia hanya polimerisasi aja. Apa maksudnya proofreading? Proof itu kan dia membenarkan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan pembacaan, dia bisa balik lagi untuk membenarkan pasangan yang salah gitu ya. Nah, di sini beda-beda. Contohnya TAK. Ada enzim TAK. TAK ini berasal dari termus aquaticus. Dia tidak memiliki aktivitas eksonuklease. Jadi nggak punya proofreading activity. Dia nggak punya. Jadi kalau misalnya DNA-nya salah ya udah jadi termutasi. Jadi tingkat kesalahan untuk replikasinya ini relatif tinggi gitu. Sementara PFU dia punya aktivitas eksonuklease. Jadi dia bisa balik lagi kan pergerakan itu selalu dari 5 ke 3. Nah, dia punya aktivitas eksonuklease 3 ke 5. Jadi kalau misalnya G terus berpasangan sama A, dia akan balik lagi membenarkan G jadi sama C. Oh. Selanjutnya adalah tadi komponen yang utama yang keempat adalah DNTP atau deoksinukleotida trifosfat. Jadi di sini building blocks-nya, jadi ada DATP, DCTP, DGTP, DTTP. Dalam prakteknya kalian menggunakan mix PCR. Mix PCR itu berarti dia sudah blend semuanya. Kalian tinggal menambahkan template-nya saja gitu ya. Jadi artinya udah ada DNTP-nya udah ada, lalu udah ada enzimnya, dan di sana juga sudah terdapat buffer. Ya, biasanya ada buffernya juga sebagai apa, penstabilnya nanti. Ya, jadi ada larutan buffer, ada juga kofaktor Mg2+ untuk mempercepat proses reaksi polimerisasinya. Jadi untuk komponen pendukung ini karena kalau menggunakan mix sudah ada tercampur dengan DNTP dan juga dengan enzim. Jadi kalian hanya menambahkan template-nya saja.
Jadi ini alat yang digunakan di laboratorium ya. Kita menggunakan mini PCR. Jadi ini ada sampel DNA, ada primer tadi ya ditambahkan, lalu ada DNTP, lalu ada mix buffernya. Nah ini untuk buffer. Nah kalau kalau yang tadi kalian nambahin DNA sama primer ya. Jadi nukleotide, tag polimerase atau DNA polimerase dan buffernya itu udah dalam satu campuran atau kita sebut mix. Nanti kalian campurkan di tub PCR ya, tubnya kecil, yang diambil juga kecil, jadi itu memang harus benar-benar seksama ya. Jadi harus dilihat karena kalian mengambil tidak banyak-banyak dan itu kadang hanya seperti satu titik gitu yang dimasukkan, tapi itu konsentrasinya cukup banyak. Jadi ada DNA sampel, ada primer, ada nukleotida, polimerase dan buffer semuanya dicampur dalam PCR tube dan dimasukkan ke dalam alat mesin PCR-nya. Ya. Nah, ini tadi thermocycler kan ya. Jadi dia siklus suhu pada waktu tertentu. Jadi suhunya itu ada tiga. Ada denaturasi, ada annealing, dan ada elongasi atau ekstensi. Denaturasi ini membuka atau memutus ikatan hidrogen sehingga DNA untai ganda akan menjadi DNA untai tunggal. Suhunya tinggi antara 92 sampai 96 derajat Celcius. Ini ada dua, jadi ada denaturasi awal dan ada denaturasi siklus ya. Jadi di awal itu dia akan denaturasi 3 sampai 5 menit. Nanti setiap siklusnya itu maksimal di 1 menit biasanya, tergantung dari panjang DNA template. Kalau DNA template-nya pendek ya 30 detik, 45 detik itu sudah cukup gitu ya. Nah, di sini waktu akan mempengaruhi aktivitas enzimnya tadi. Jadi kita harus lihat juga dari template-nya sebesar apa. Terus ada annealing. Annealing ini adalah proses penempelan primer. Jadi nanti dari suhu tinggi dia akan turun antara 40 sampai 65 derajat Celcius dengan waktunya 30 detik sampai 1 menit di siklusnya bergantung pada tadi lagi-lagi bergantung dari panjangnya dan komposisi dari primernya. Yang ketiga adalah elongasi, jadi proses pemanjangan untai DNA. Suhu umumnya adalah 72, jadi dia akan naik lagi ke sekitar 72 derajat Celcius, di mana enzim DNA polimerase bekerja secara optimum. Waktunya 1 sampai 3 menit di tiap siklusnya, dan nanti terakhir setelah siklus selesai, ada elongasi tambahan 3 sampai 5 menit. Gitu. Ini juga fungsinya adalah untuk memastikan semuanya sudah berjalan dengan baik. Ini akan bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul target. Nah, ini kalau kita lihat, ini gambarnya. Ya, jadi ini adalah gambarannya. Ini step 1, yaitu denaturasi di suhu 95 derajat. Di sini ada DNA template-nya. Ya, di sini ada DNA template di mana pada suhu 95 ikatan hidrogennya putus, dia menjadi dua untai tunggal DNA. Lalu suhunya akan turun ke 55 derajat, sekitar 55 derajat untuk tahapan annealing, yaitu penempelan primer. Di sini primer forward dan primer reverse-nya itu bisa menempel sesuai dengan komplemennya. Lalu dilanjutkan tahapan ketiga itu adalah sintesis DNA atau proses pemanjangan elongasi. Suhunya kembali naik di 72 derajat Celcius sesuai dengan suhu optimum untuk DNA polimerase. Dalam hal ini di sini ada tag polymerase. Nanti dia akan berjalan untuk mensintesis pembentukan untai baru DNA. Jadi nanti didapatkan DNA strain yang baru dan siklus ini nanti kembali lagi ke denaturasi, ini berulang 20 sampai 40 kali tergantung dari tujuannya. Kalau kita hanya untuk mendeteksi biasanya kita cukup di 20 siklus, tapi kalau kita membutuhkan DNA template dalam jumlah yang banyak, siklusnya biasanya ditambah. Nah, di sini masih sama seperti slide sebelumnya, jadi tentang reaksi dari PCR-nya itu sendiri. Di sini denaturasi, penempelan primer. Nah, di sini yang mau diperlihatkan adalah bahwa
Di sini misalnya ini panjang ya, ini panjang dari DNA template-nya kita lihat yang orange. Nah, primernya nempel itu nggak di ujung yang orange. Artinya primer itu bisa menempel pada daerah tertentu yang memang ini diperbanyak. Di sini forwardnya itu dibatasi sama yang warna kuning, primernya, reverse-nya itu yang warna pink ya. Nah, di sini nanti proses pemanjangan terjadi. Proses perpanjangan itu sampai ujung template. Nah, ini didapatkan, ini kan beda tuh, ujungnya ada yang beda ya. Jadi ini ada yang kosong di sini. Nah, kita bisa lihat ini strain yang baru yang warna birunya. Lalu nanti dia terbuka lagi, ini terbuka lagi ya, yang orange sama yang biru, terus nempel lagi kan primernya. Ini siklus kedua. Proses pemanjangan lagi, di sini proses pemanjangan lagi. Ini masih ada yang eh, apa template yang tidak ada strain barunya gitu kan ya. Nih, nah ini di siklus yang ketiga. Nah, di siklus yang ketiga kita mendapatkan template yang sesuai gitu. Jadi kita mendapatkan DNA target yang sesuai yang sudah dibatasi oleh primernya. Jadi nggak ada lagi tuh panjang-panjang. Untuk siklus keempat selanjutnya ini akan jauh lebih banyak. Jadi DNA template-nya yang diharapkan atau DNA targetnya yang diharapkan itu akan jauh lebih banyak jumlahnya. Jadi intinya dari gambar ini ingin menjelaskan bahwa penambahan jumlah fragmen DNA itu terjadi secara logaritmik dan DNA target dengan panjang yang sesuai itu baru didapatkan pada siklus ketiga. Ya, kita bisa lihat ini strand yang barunya itu yang warna coklat ya. Jadi yang coklat hijau ini coklat hijau ini adalah DNA target yang diharapkan. Jadi udah ukurannya sesuai dibatasi oleh primer forward dan primer reverse. Selanjutnya kita bisa lihat, ini saya nggak tahu suaranya ada atau tidak ya. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar ya di sini. Saya coba sini. Jadi di sini nanti kalian bisa juga klik ya link YouTube ini untuk mempelajari lebih lanjut dari video ini. Ini adalah video rangkuman keseluruhan terkait proses PCR. Oke, jadi tadi dijelaskan bahwa PCR itu merupakan apa namanya eh, teknik dasar dalam bioteknologi atau biologi molekuler itu di mana di sini ada perbanyakan DNA secara in vitro gitu kan ya. Jadi ini ada template-nya. Ya, jadi di situ udah ada template-nya, nanti dibantu sintesis yang oleh DNA polimerase dan siklus ini terus berulang.
Ya, jadi di sini ada komponen-komponen utama PCR, DNA template, nukleotida, DNA polimerase, dan juga primer. Jadi ini siklus PCR-nya. Jadi di siklus pertama ada denaturasi di 90 sampai 95, nailing di 50 sampai 60 derajat Celcius, dan elongasi sekitar 70 derajat Celcius. Nanti dihasilkan dua kopi dari DNA. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa tadi hasil dari PCR itu sendiri untuk DNA targetnya itu sangat banyak ya secara eksponensial. Nah, juga ada yang DNA yang non targetnya, artinya tadi yang masih ada eh, panjang-panjang dari yang apa template yang lebih panjang gitu. Nah, untuk mengetahui hasil apakah PCR kita berhasil atau tidak, ini kita menggunakan elektroforesis ya. Jadi menggunakan elektroforesis nanti kita menggunakan marker yang sudah diketahui ukuran DNA-nya, lalu kita simpan sampel dari sampel kita, sampel yang tadi diamplifikasi gen targetnya. Kalau ukurannya sesuai berarti PCR-nya berhasil. Ya, jadi ini adalah contohnya. Nanti DNA target hasil amplifikasinya bisa diinsersikan ke dalam plasmid, lalu ditransformasikan ke dalam sel E. coli, lalu dia akan terekspresi untuk mengekspresikan protein target. Contohnya di sini adalah
insulin rekomend. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa lebih paham ya terkait PCR. Ini adalah sedikit untuk PCR yang dilakukan di lab, yaitu menggunakan mini PCR. Ini alatnya yang digunakan ya, alat mini PCR-nya. Lalu nanti setelah kita campur, kita masukkan, kita tutup di alatnya secara rapat. Nanti di sini kalian bisa tulis jumlah waktu dan juga suhunya running untuk dibuat gelnya, lalu bisa dielektroforesis langsung di alat elektroforesis DNA yang berbeda ya. Nah, ini bawahnya UV berpendar, jadi bisa diamati secara langsung. Jadi, untuk forensis dari jalannya, jadi untuk forensis itu memisahkan molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Jadi, prinsipnya dia akan bergerak ke kutub yang berlawanan dengan muatannya gitu. Jadi kalau yang positif akan bergerak ke negatif, begitu pun sebaliknya. Karena di sini dia muatan negatif, maka dia akan bergerak ke yang positif. Nah, perbedaan muatan dan ukuran partikel ini yang mengakibatkan pergerakannya itu atau laju pergerakannya itu berbeda. Jadi terjadi proses pemisahan. Ini untuk elektroforesisnya digunakan gel agar jadi dia merupakan matriksnya polimer berpori. Untuk analisis DNA kita pakai agar nanti dia yang kalau misalnya polimer berpori, jadi kalau kalian masuk ke dalam pori dengan ukuran tertentu, misalnya kalau porinya besar, berarti yang kecil kan dia akan lolos terlebih dahulu ya. Kalau porinya berukuran kecil, itu dia akan lebih lama. Jadi intinya ukuran pori di sini dia sangat mempengaruhi. Yang jelas dengan ukuran DNA yang kecil dia akan berjalan lebih dulu dibandingkan ukuran yang jauh lebih besar. Ini contohnya, ya, contohnya. Oke, jadi nanti dicampurkan dulu dengan dye, jadi supaya keluarnya terlihat. Jadi ketika dia dirunning dalam PHP medan listriknya itu nanti dia berpisah. Jadi kita bisa lihat setelah 2/3 dari gelnya, maka itu kita anggap selesai. Nanti hasilnya seperti ini bisa dipoto dan juga biasanya eh, itu ditulis ukuran dari leadernya, lalu ukuran dari targetnya, dan biasanya dalam bentuk elektrogram hitam putih. Ini jenis-jenis PCR lainnya nanti bisa dipelajari. Jadi fungsinya adalah di perbanyakan dari gen targetnya. Sekian.